Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada pertemuan ketiga hari ini, kita akan melanjutkan pembahasan materi kita pada mata kuliah pengantar dasar matematika dan masih di bab logika, yakni tentang implikasi dan biimplikasi. Nah, pada topik kali ini kita memiliki dua capaian mata kuliah atau CPMK. Yang pertama, kalian sebagai mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan konsep implikasi dan biimplikasi. Yang kedua, kalian juga diharapkan dapat menentukan kebenaran pernyataan yang memuat operator implikasi dan operator biimplikasi. Nah, dengan dua CPMK ini, nanti kalian mudah-mudahan dapat memahami implikasi secara utuh, memahami biimplikasi secara utuh, kemudian memahami konsepnya, prinsipnya, dan tentu dapat menerapkannya di dalam pemecahan masalah logika. Baik, yang pertama, kita akan membahas apa sih implikasi itu dan bagaimana contoh-contohnya. Nah, di sini implikasi dalam penggunaan ketika dimasukkan ke dalam kalimat atau pernyataan ditandai dengan penggunaan jika, kemudian diikuti maka. Nah, ketika digunakan dalam simbol matematik, nah ada dua pernyataan majemuk yaitu P dan Q. Nah, jika diimplikasikan maka dihubungkan dengan tanda panah. Ya, dibaca jika P maka Q atau berlaku P implikasi Q ya. Gitu cara membacanya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk memecah ya atau menganalisa kira-kira bagaimana peranan dua pernyataan di dalam sebuah kalimat implikasi ya, atau dalam pernyataan berimplikasi. Baik, yang pertama P atau proposisi pertama merupakan pernyataan yang menjadi sebab ya, menjadi sebab, menjadi anteseden dan menjadi syarat cukup. Sedangkan pernyataan Q atau pernyataan kedua itu menjadi akibat yang muncul gitu ya. Akibat yang muncul dari kejadian pertama atau dari sebab. Jadi kalau dari pengertian ini ya secara umum implikasi itu memang merupakan penghubung ya pada dua premis yang menjadi sebab dan akibat. Nah, jadi satu paket ada sebab, ada akibat. Kemudian kita akan coba untuk melihat apa sih pentingnya syarat cukup dan syarat perlu pada sebuah implikasi ya. Karena dalam kalimat yang memuat implikasi atau dalam pernyataan yang berimplikasi, terkadang kita itu tidak bisa membedakan mana syarat cukup, mana syarat perlu, mana sebabnya, mana akibatnya. Ya, seperti itu. Sehingga perlu saya jelaskan, perlu saya berikan penekanan bahwa dalam implikasi itu memuat dua syarat. Yang pertama, yang menjadi sebab adalah yang berwarna merah. Artinya apa? Sebab dalam hal ini disebut syarat cukup. Cukup menjadi salah satu sebab. Ya, itu maksudnya. Yang menjadi penyebab dari kejadian yang kedua atau yang menjadi sebab munculnya syarat perlu. Namun perlu digarisbawahi bahwa sebab di sini bukan tunggal ya, maksudnya banyak sebab yang mungkin mengakibatkan terjadinya syarat perlu. Oleh karena itu saya kata-katai dengan ada salah satu gitu. Jadi alternatif sebabnya bisa menghasilkan akibat-akibat tertentu atau menimbulkan syarat perlu. Nah, syarat perlu ini adalah akibat. Akibat apa? Akibat dari berlakunya syarat cukup. Nah, supaya tidak kabur, kita perhatikan contoh berikut ini. Nah, contohnya adalah lingkaran memiliki luas. Nah, lingkaran memiliki keliling. Nah, dua pernyataan ini masing-masing bernilai benar ya. Jika diimplikasikan, maka akan menjadi kalimat seperti ini. Jika lingkaran memiliki luas, maka lingkaran memiliki keliling ya. Nah, sekarang kita identifikasi. Yang menjadi sebab atau yang menjadi syarat cukup adalah lingkaran memiliki luas. Sedangkan yang menjadi syarat perlu adalah lingkaran memiliki keliling. Nah, sekarang kita akan coba
membuat visualisasi dari syarat perlu dan syarat cukup pada contoh ini. Nah, sekarang perhatikan. Yang berwarna biru, lingkaran memiliki keliling. Nah, di sini saya sengaja membuat warnanya berbeda supaya bisa dibedakan mana syarat perlu dan syarat cukup ya. Jadi kita sepakati yang berwarna merah adalah syarat cukup dan yang berwarna biru adalah syarat perlu. Yang merah adalah sebab, yang biru adalah akibat. Nah, lingkaran memiliki keliling itu adalah akibat dari banyak faktor atau akibat dari banyak sebab. Nah, salah satu sebabnya adalah lingkaran memiliki luas. Nah, sehingga di sini muncul banyak sekali atau lebih dari satu sebab ya, lebih dari satu sebab yang menyebabkan lingkaran itu punya keliling. Pertama, kalau lingkaran punya luas, pasti punya keliling. Kalau lingkaran punya panjang busur atau garis-garis tepi yang melengkung itu, pasti kelilingnya dapat dihitung. Apalagi kalau lingkaran punya jari-jari atau diameter, maka pasti kelilingnya juga dapat ditentukan, termasuk juga dengan nilai V-nya. Nah, ada juga sudut pusatnya dan sudut keliling, maka pasti kelilingnya bisa ditentukan, dan faktor-faktor yang lain. Nah, itulah sebabnya kita mengatakan lingkaran-lingkaran yang berwarna merah disebut sebagai syarat cukup. Artinya, cukup menjadi sebab, salah satu menjadi sebabnya, sudah bisa menjamin terjadinya keliling pada lingkaran. Sedangkan yang berwarna biru atau konsekuensinya atau syarat perlunya atau akibatnya ini merupakan kejadian yang perlu wajib ya, atau bisa dikatakan perlu, bisa juga dikatakan wajib. Wajib muncul setelah sebabnya terjadi. Contoh, setelah lingkaran itu punya luas, maka perlu ada keliling. Contoh lagi, setelah lingkaran punya panjang busur, maka perlu ada keliling. Setelah lingkaran punya jari-jari dan diameter, maka kita dapat menentukan kelilingnya. Setelah lingkaran punya sudut pusat dan sudut keliling, maka perlu juga dicari kelilingnya. Nah, itulah yang menjadi penekanan dari syarat cukup dan syarat perlu. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, ini adalah tabel kebenaran dari sebuah implikasi ya. Nah, di sini tabel kebenarannya berbeda dengan konjungsi dan disjungsi. Nah, nilai kebenarannya berbeda. Jika kedua pernyataannya benar, maka kesimpulannya benar. Jika pernyataan keduanya salah atau yang menjadi syarat perlu itu salah, maka kesimpulannya salah. Ya. Namun jika syarat cukupnya salah, justru kesimpulannya benar. Dan jika kedua pernyataannya salah, kesimpulannya juga benar. Nah, di sini saya menekankan mahasiswa, Anda sebagai mahasiswa harus bisa mengkaji ini dalam bentuk pemberian contoh lah ya. Minimal Anda bisa memberikan contoh. Kalau keduanya benar, kok bisa benar kesimpulannya? Kalau salah satunya salah, kenapa bisa salah ya? Itu nanti kita akan diskusikan dalam ruang pertemuan virtual. Nah, saya mau nanti setiap orang mempersiapkan contoh ya pada setiap kasus implikasi. Jadi minimal ada 4 contoh yang masing-masing mewakili 4 kemungkinan ini ya. Seperti itu. Nah, kemudian setelah implikasi kita lanjutkan pada bi-implikasi sebagai berikut. Baik, kita lanjutkan. Materi kita sekarang akan membahas lanjutan dari implikasi, yaitu bi-implikasi. Nah, bi-implikasi itu bentuknya dalam kalimat ya, ditandai dengan penggunaan jika dan hanya jika ya. Nah, dalam simboliknya ya seperti itu. Dua buah pernyataan majemuk yaitu P dan Q dihubungkan dengan panah, tapi panahnya ada dua arah ya. Ada arah ke kanan dan ada arah ke kiri. Nah, oleh karena itu, apa sih sebenarnya biimplikasi ya? Implikasi yang sifatnya dua arah itu disebut dengan biimplikasi ya. Yang pertama, arah pertama dari P ke Q dulu. Artinya apa? Kalau dari P ke Q, berarti P itu menjadi syarat cukup bagi Q atau menjadi sebab bagi munculnya Q. Sedangkan Q menjadi syarat perlu bagi P. Itu kalau arah kanan atau arah yang pertama ya, dari P ke Q. Bisa juga kita katakan P menjadi sebab sedangkan Q menjadi akibat. Itu bahasa yang paling sederhananya. Kemudian arah yang kedua, arah berikutnya kita balik ya, dari Q menuju ke P. Ya, artinya apa?
Artinya di sini Q menjadi syarat cukup bagi P, sedangkan P menjadi syarat perlu bagi Q. Sekarang berubah peran ya. Yang tadinya Q itu menjadi syarat perlu, kini berubah menjadi syarat cukup bagi P, dan sebaliknya. Jadi kalau kita bicara biimplikasi, sebenarnya sih implikasi juga, cuma ada dua arah. Yang satu ke kiri, yang satu ke kanan ya, seperti itu. Dan keduanya ini dihubungkan oleh tanda dan. Hati-hati, saya tekankan lagi, kedua implikasi yang dihubungkan dengan tanda dan pada dua proposisi disebut dengan biimplikasi ya, atau implikasi timbal balik. Sekarang kita coba lihat bagaimana contoh biimplikasi itu. Nah, yang pertama, Indonesia merdeka. Nah, yang kedua, tidak dijajah negara lain. Nah, ini merupakan dua pernyataan yang masing-masing bernilai benar ya. Sekarang Indonesia merdeka dan tidak dijajah oleh negara lain. Maksudnya dijajah ini dalam konteks penjajahan seperti dulu ya, zaman perang, bukan penjajahan yang lain-lain ya. Saya sengaja membatasi konsep penjajahan supaya Anda tidak terlalu kabur dalam memaknai istilah dijajah. Seperti itu. Dijajah itu ya tidak diintervensi negara lain, seperti diperangi Jepang, diperangi Belanda, itu maksud saya, bukan diintervensi dalam hal yang lain. Supaya kita punya fokus yang jelas dan tidak ngawur ke konsep-konsep yang lain ya. Sekarang, pertama, jika kita kaitkan, ada muncul 3 pernyataan, di mana pernyataan pertama adalah pernyataan biimplikasinya. Indonesia merdeka jika dan hanya jika tidak dijajah negara lain. Kemudian pernyataan yang kedua ini adalah pernyataan yang sifatnya implikasi yang ke kanan dari P ke Q. Jika Indonesia merdeka, maka tidak dijajah negara lain. Nah, pernyataan ketiga adalah pernyataan implikasi juga, cuma arahnya ke kiri, yaitu dari Q ke P. Jika tidak dijajah negara lain, maka Indonesia merdeka. Nah, inilah bentuk penjabaran kalimat 1 yang dijabarkan menjadi kalimat 2 dan menjadi kalimat 3. Sehingga penjabaran dari biimplikasi modelnya ada 2 ya. Nah, antara kalimat kedua atau pernyataan kedua dengan pernyataan ketiga selanjutnya akan dihubungkan dengan konjungsi. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan tabel kebenaran biimplikasi sebagai berikut. Nah, di sini saya punya 6 kolom ya. 6 kolom ini masing-masing mewakili komponen-komponen dari biimplikasi. Kolom pertama berisi pernyataan P dengan segala kemungkinannya. Kolom kedua berisi pernyataan Q juga dengan segala kemungkinannya. Kolom ketiga berisi pernyataan implikasi dari P ke Q. Nah, harus diingat bahwa implikasi itu hanya akan bernilai salah kalau pernyataan keduanya salah. Dan seterusnya. Nah, kolom keempat berisi tanda dan. Kolom kelima berisi tanda Q implikasi P. Nah, sekarang kolom ke-6 berisi kesimpulan. Yang diperhatikan adalah kolom dan atau kolom keempat dan kolom ke-6 isinya sama ya. Artinya apa? Itu adalah hasil akhirnya. Jadi kalau bekerja yang pertama diisi dulu kolom ketiga. Jadi B dengan B kesimpulannya B, B dengan S kesimpulannya S dengan B kesimpulannya B, S dengan S kesimpulannya B. Nah, setelah terisi kolom ketiga, Anda jangan ke kolom keempat, tapi isi kolom kelima. Sekarang balik dari Q ke P. B dengan B kesimpulannya B, S dengan B kesimpulannya B, B dengan S kesimpulannya S, dan S dengan S kesimpulannya B. Setelah kolom ketiga dan kolom kelima terisi, silakan Anda mengkonjungsikan keduanya. Sehingga diisilah kolom keempat. Ya, jadi saya ulangi, kolom keempat diisi dengan cara mengkonjungsikan kolom ketiga dan kolom kelima. Nah, B konjungsi B hasilnya B. S konjungsi B hasilnya S. B konjungsi S hasilnya S. Dan B konjungsi B hasilnya juga B. Nah, oleh karena itu, kolom keempat yang isinya BSSB kita pindahkan di kolom ke-6 atau kolom terakhir. BSSB. Itulah nilai kebenaran dari tabel biimplikasi. Nah, ini ada latihan ya. Jadi setelah tadi dijelaskan, Anda harus latihan supaya pemahamannya lebih dalam. Tentukan kebenaran dari pernyataan-pernyataan berikut. Nah, saya memiliki 1, 2, 3, 4 pernyataan. Yang 2 pertama adalah pernyataan yang memuat implikasi
dan 2 pernyataan terbawah memuat biimplikasi. Silakan tentukan kebenarannya menggunakan tabel kebenaran ya. Boleh pakai tabel kebenaran, salah satunya diambil kemungkinannya. Kemudian untuk nomor yang berikutnya, di sini kita menggunakan simbol. Ada simbol implikasi, tetapi hati-hati di sana ada tanda negasi ya. Negasi itu adalah ingkaran. Nah, P implikasi ingkaran Q yang semuanya itu bernilai salah. Jadi implikasi P jika P maka negasi Q itu salah, maka tentukan nilai kebenaran pernyataan-pernyataan berikut. Ada 5. Ini juga menggunakan tabel kebenaran. Anda harus buatkan semua kemungkinan-kemungkinannya seperti tabel kebenaran yang saya contohkan tadi ya. Nah, kemudian soal latihan yang terakhir adalah kita akan membuat simbol dari kalimat-kalimat secara tertulis ini ya. Saya punya 3 buah pernyataan. Kemudian kalian buat simbolnya, simbol matematikanya. Yang pertama bisa pakai implikasi, tergantung dari kata-kata yang dilihat, apakah memuat jika maka, apakah memuat dan, atau hanya memuat jika dan hanya jika. Nah, itu harus dilihat dari keberadaan kalimat kata-kata kunci itu ya. Saya ulangi, jika maka, dan, jika dan hanya jika. Lalu simbolkan secara matematik, pakai panah 2 arah, dan pakai simbol yang memungkinkan. Oke, itulah materi kita pada hari ini. Setelah melanjutkan pembahasan materi ini, kita akan berdiskusi di grup untuk memperdalam atau membahas hal-hal yang belum kalian pahami. Terima kasih, tetap selamat dan semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.